Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hello guys, welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Buat teman-teman yang selalu stay dengan channel YouTube saya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Topik pembahasan kita kali ini adalah dampak negatif dari iri dengki. Tahukah Anda bahwa iri dengki itu adalah penyakit yang sulit untuk diobati, bahkan tidak ada obatnya. Di apotik tidak tersedia obatnya, sayang. Paham? Setiap manusia yang bernyawa dan setiap manusia yang hidup pasti memiliki hati dan tidak lepas dari penyakit iri dengki. Semua orang memilikinya. Munafik jika ada orang yang mengatakan, "Aku tidak memiliki iri dengki." Semua orang punya, sayang, hanya kadarnya saja yang berbeda. Iya, kadar sadarnya yang berbeda. Bagaimana dia menyikapi iri dengki itu? Mau tahu bagaimana dampak negatifnya sifat iri dengki dalam kehidupan kita sehari-hari? Let's go! Yuk kita simak. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya, Cici Anggi Channel. Iri hati itu wajar dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita adalah manusia. Setiap manusia yang bernyawa pasti memiliki sifat iri dan dengki. Dampak negatif dari sifat atau penyakit hati iri dengki yang pertama adalah kita tidak akan pernah bahagia di dunia fana ini. Kita tidak akan bisa memaknai hidup dan kita tidak akan pernah bisa mengerti kehidupan itu seperti apa. Karena orang yang memiliki penyakit iri dengki yang tidak bisa memaknai dan tidak bisa mengambil sudut positifnya dari iri dengki itu, dia akan sibuk mengurusi orang lain. Dia tidak punya waktu untuk membahagiakan dirinya sendiri. Atau mungkin dia terlalu sibuk mencari kesalahan dan selalu mengomentari buruk orang lain. Itulah mengapa dampak negatif dari penyakit iri dengki itu, kamu tidak akan pernah bahagia, sayang. Kenapa saya katakan bahwa orang yang memiliki penyakit hati itu tidak akan pernah bahagia? Karena ketika dia melihat orang lain bahagia, dia merasakan sakit. Tapi ketika dia melihat orang lain menderita atau sedang terkena musibah, dia merasakan bahagia. Itulah dampak negatif dari sifat iri dengki jika kita tidak bisa memahami dan memaknainya. Dampak negatif dari penyakit iri dengki itu selanjutnya adalah kita tidak akan pernah bisa merasa cukup. Ketika kita melihat orang lain sedang mungkin bajunya baru, branded, kita berusaha untuk menyainginya. Dan ketika mungkin teman kita mempunyai handphone, iPhone baru, kita berusaha untuk menyainginya. Jadi orang yang memiliki penyakit hati itu tidak akan pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dia tidak akan pernah bisa bersyukur
Padahal orang lain melihatnya itu jauh lebih bahagia dari dia. Tapi karena dia memiliki penyakit iri dengki, dia tidak akan pernah cukup. Dia ingin lebih, lebih, dan lebih. Bahkan ketika dia sudah memiliki segalanya pun, dia merasa tidak memiliki apa-apa. Itulah dahsyatnya dari dampak penyakit iri dengki dalam hati dan yang ada dalam diri kita sendiri. Penyakit iri dengki itu juga bisa berdampak kepada kalian untuk tidak mau berbagi dengan orang lain. Istilah katanya Anda menjadi sosok yang pelit. Anda tidak mau berbagi wawasan, berbagi ilmu, atau mungkin berbagi rezeki yang sedang Anda terima. Anda malah berusaha untuk menyaingi orang lain, atau mungkin Anda merasa puas jika Anda mampu lebih dari dia. Padahal berbagi itu indah. Padahal ketika kita itu mampu berbagi, akan banyak rezeki yang datang. Tapi karena kita memiliki sifat iri dan dengki yang tidak bisa menempatkannya, berdampak pada diri kita sendiri, kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Menjadikan kita pribadi yang pelit. Dampak negatif dari penyakit iri dengki ini juga bisa membuat kita dijauhi banyak teman. Karena apa? Dalam sebuah pertemanan itu, mereka menyukai teman yang royal, yang mau berbagi, suka dan duka, mau bercerita, apalagi di saat kita tidak memiliki apa-apa. Jika Anda memiliki penyakit iri dengki, Anda tidak akan memiliki teman selamanya. Bahkan teman-teman Anda akan menjauhi Anda. Karena Anda dianggap tidak mau berbagi. Anda dianggap ada pelit. Pelit dalam arti tidak mau berbagi ketika mereka sedang berada di titik nol. Misal mereka belum makan, atau mungkin dia tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Anda tidak mau berbagi. Jadi orang lain menganggap, dia ketika aku susah saja tidak mau bersama saya. Nanti kalau dia itu susah seperti saya juga tidak mau berteman sama dia. Untuk apa? Di saat aku susah, kamu kemana sayang? Itu pasti yang akan diucapkan kepada teman Anda ketika dia sukses kelak. Itulah mengapa penyakit iri dan dengki itu dampaknya sangat buruk sekali ya. Teman-teman kita menjadi menjauh dari kita. Bahkan seakan-akan kita tidak memiliki teman karena penyakit iri dengki kita. Menjadikan kita sosok pribadi yang pelit. Sosok seseorang yang memiliki penyakit hati atau sifat iri dengki ini dampak negatifnya ke mental ya. Ketika dia menerima kegagalan, dia tidak bisa menerima kegagalan. Maksudnya di sini ketika dia berada di titik nol dan di titik terendahnya, dia tidak mampu untuk menerima kegagalan itu. Menjadikannya seseorang yang depresi, mentalnya itu kena. Jadi dia down, kemudian dia bisa gila. Itu adalah dampak negatif dari penyakit iri dengki. Dia tidak bisa menerima kegagalan karena hatinya kurang lapang. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kurang bersyukur, hatinya penuh dengan kurang iman dan takwa. Itulah dampak negatif dari penyakit iri dengki ya. Itu sangat beresiko dengan jiwa dan diri kita sendiri. Orang lain tidak peduli dengan Anda, tidak mau tahu dengan Anda, tapi Anda sibuk sekali memandangnya atau mungkin ingin menyainginya. Itulah dampaknya penyakit iri dengki yang sangat berakibat fatal ketika kita tidak bisa menerima kegagalan atau mungkin ketika kita berada di titik nol. Ingat ya sayang, iri dengki itu penyakit hati yang tidak ada obatnya dan sulit
untuk diobati. Paham sayang? Seseorang yang mempunyai penyakit hati yang berlebihan atau iri dan dengki, dia tidak akan pernah bersyukur seumur hidupnya. Karena apa? Dia menganggap bahwa manusia itu terlahir itu sama. Dia tidak bisa berpikir positive thinking, di mana setiap manusia yang terlahir di bumi ini memiliki nasib yang tidak sama, memiliki takdir yang tidak sama. Jadi dia lebih insecure, dia lebih tidak pede. Itu menjadikan dia pribadi yang tidak bersyukur. Dampak negatif dari penyakit iri dan dengki ini menjadikan Anda sosok pribadi yang suka bergibah, suka membicarakan aib orang lain, suka mengomentari orang lain. Bahkan Anda merasa orang lain itu buruk di mata Anda, tidak ada benernya. Itulah dampak negatif dari penyakit iri dengki ya. Itu dengan dampaknya kembali kepada kita. Karena kita merasa orang lain itu lebih dari kita, menjadikan kita menjadi sosok jiwa yang suka gibah, mengajak orang lain untuk menceritakan aibnya, mengajak orang lain untuk menceritakan keburukannya, bahkan mengajak orang lain untuk menjatuhkannya. Itu adalah dampak negatif dari penyakit iri dengki. Bahkan penyakit hati atau iri dengki ini bisa menjadikan Anda pribadi yang suka sekali mencela. Anda suka sekali berusaha untuk menjelek-jelekan dia. Bahkan Anda mengajak semua orang, Anda membuat sebuah perkumpulan hanya untuk mencela dia, hanya untuk mencemarkan nama baiknya, hanya untuk menjatuhkan dia. Dampak negatif dari penyakit iri dengki ini bisa membuat kita mempermalukan diri kita sendiri secara tidak sadar ya. Padahal iri dengki itu biasanya kita lakukan secara tidak sadar. Bahwa kita itu memiliki penyakit iri dan dengki. Itu tidak, hati kita itu nggak merasa kalau kita itu punya penyakit iri dan dengki. Penyakit iri dan dengki ini juga bisa membuat Anda suka sekali mencari kesalahan orang lain. Bahkan ketika dia bahagia pun, dia tidak akan pernah ada benernya di mata Anda. Semua yang dia lakukan itu salah. Bahkan ketika dia sudah berbuat baik dan semaksimal mungkin kepada Anda, itu di mata Anda tidak pernah ada benarnya. Anda selalu salah di matanya. Maksudnya dia itu selalu salah di mata Anda. Penyakit iri dan dengki ini berdampak sekali dengan sifat dan kepribadian kita, menjadikan kita menjadi sosok yang lebih buruk, bahkan lebih buruk dari orang yang kita cari-cari kesalahannya itu. Dampak negatif dari iri dengki ini bisa membuat Anda menjadi sosok pribadi yang zolim. Atau mungkin Anda menceritakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Anda selalu berusaha untuk menjelek-jelekan dia. Bahkan Anda berusaha mengajak semua orang untuk menjatuhkan dia. Dampak negatif dari iri dengki ini sangat berakibat fatal ya. Mempermalukan diri kita sendiri kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Karena tidak bisa dipungkiri, semua manusia itu yang bernyawa pasti memiliki sifat iri dan dengki. Munafik kalau tidak punya. Hanya kadarnya yang berbeda. Ya, kadar sadarnya yang berbeda. Bagaimana kita bisa menempatkan iri dan dengki itu di tempat yang positive thinking? Dampak negatif dari iri dan dengki ini juga bisa menjadikan kita sosok pribadi yang pendusta. Bahkan kita tidak bisa bercermin, kita tidak bisa mengaca, kita melupakan aibnya sendiri. Belum tentu orang yang kita hina, kita caci maki, dan kita jelek-jelekan di
semua orang yang kita ajak untuk menjatuhkannya itu lebih baik dari kita. Bisa jadi kita tidak sadar. Kita tidak sadar diri bahwa kita itu jauh lebih buruk dari dia. Tahukah Anda, ketika Anda berusaha menjatuhkan orang lain, berarti Anda sedang berada di bawahnya. Ketika Anda menjelek-jelekan orang lain, berarti Anda sedang di belakangnya. Bahkan, ketika Anda sedang membuat lubang untuk mencelakakannya, sebenarnya Anda sedang ingin membuat lubang untuk diri Anda sendiri. Dampak negatif dari penyakit iri dan dengki ini sangat berakibat fatal kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Dan kita tidak bisa introspeksi diri menempatkan iri dan dengki itu. Iri dan dengki itu sebenarnya hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Karena alam bawah sadar kalian itu tidak sadar apa yang Anda lakukan kepada orang lain. Baik dari sikap Anda, sifat Anda, bagaimana cara Anda memperlakukannya, itu tidak sadar. Karena apa? Yang ada dalam pikiran Anda itu, aku ingin berusaha menjatuhkannya. Anda tidak sadar bahwa Anda itu tidak bahagia. Orang yang memiliki penyakit iri dan dengki itu hanyalah orang-orang yang tidak bahagia dalam hidupnya. Dia tidak bisa menjadi seperti orang yang dia irini itu. Dia tidak bisa menjadi sosok apa ya? Seseorang yang ingin dia jatuhkan. Misalnya si A ini iri dengan si B. Dia tidak mampu menjadi si B, sehingga dia berusaha untuk menjatuhkannya, berusaha untuk menjelek-jelekannya, dan berusaha untuk menyainginya. Iri dan dengki ini tidak akan membuat Anda menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Hanya akan membuat Anda menjadi sosok pribadi yang lebih buruk dari orang yang Anda irini ini. Karena penyakit iri dan dengki itu yang bisa mengobati adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrolnya? Bagaimana kita bisa menempatkannya? Jika Anda menjadi sosok pribadi yang bijak, dan mungkin Anda sosok pribadi yang sadar diri, bisa menempatkan iri dan dengki itu menjadi sebuah motivasi, sadar, aku tidak boleh seperti ini. Itu hanya akan mempermalukan saya sendiri. Di situ Anda akan berusaha termotivasi. Bagaimana ya dia itu bisa sukses seperti itu? Aku ingin berkenalan dengannya. Aku ingin belajar dengannya. Dan pastinya aku juga akan menjadi seperti dia. Kita tidak akan pernah sadar bahwa orang yang memiliki iri dan dengki itu dampaknya kembali kepada dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang sukses sampai kapanpun jika masih memiliki penyakit iri dan dengki. Karena ini susah sekali untuk diobati. Bahkan apotik pun tidak menyediakan obatnya. Karena apa? Dia hanya sibuk untuk mengurusi hidup orang lain. Dia tidak punya waktu untuk mengurusi dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki hidupnya sendiri. Bagaimana Anda bisa sukses kalau Anda hanya sibuk mengurusi orang lain? Anda tidak sibuk untuk berproses. Ketika orang lain sudah menjadi lebih baik daripada masa lalunya, Anda hanya akan menjadi sosok yang terpuruk. Sosok yang tidak bisa menikmati hidup. Dampak negatif dari penyakit iri dan dengki ini hanya akan membuat Anda menjadi sosok yang mempermalukan diri Anda sendiri. Jadilah sosok pribadi yang bisa. Semoga kata-kata motivasi dari saya hari ini bisa memberikan inspirasi, wawasan, dan pengalaman bagi kita dan bagi saya sendiri juga ya. Bagi semuanya yang sedang menonton video ini.
Karena apa? Penyakit iri dan dengki itu hanya akan membuang-buang waktu, hanya akan menghancurkan diri kita sendiri, tidak bermanfaat, hanya akan membuat kita sibuk mengurusi hidup orang lain, tidak punya waktu untuk mengurusi diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses kalau diri kita sendiri tidak sibuk berproses? Semoga bisa menjadi inspirasi ya, agar kita menjadi sosok yang lebih baik lagi di masa depan. Ingat ya sayang, iri dengki itu penyakit hati yang tidak ada obatnya dan sulit untuk diobati. Paham sayang? Bagaimana? Anda masih ingin mempermalukan diri Anda sendiri hanya karena sifat iri dengki kalian yang tidak bisa kalian tempatkan, yang tidak bisa kalian taruh di mana iri dan dengki itu hanya akan menghancurkan diri kalian sendiri. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan ya. See you semuanya. Bye-bye. Wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.